how about salary mas? Apa ya? Berapa sih gajinya dari YouTube sebulan? Nah ini kita harus jujur apa enggak? Selamat datang di Brokes ngoceh ngobrol receh. Iya. Gimana bro? Kembali lagi setelah berbulan-bulan, berminggu-minggu dengan kesibukan kita masing-masing. Iya. Kembali lagi bersama kami Brokes, dan Hari ini kita membicarakan masalah tentang kesuksesan seseorang yang tidak ada batasnya sebenarnya. Oke. Dengan kreativitas. Di studio udah hadir, mari kita sambut Gondrong Labanan dan Adit Makarti. Tepuk tangan dong kan. Lamun ya. Gimana? Oke, terima kasih pertama-tama untuk Mas Gondrong, Mas Adit udah berkenan buat datang di Brokes. Brokes. Udah terkenal belum? Belum. Gimana? Terus. Gimana Mas? Kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Ya. Mas Adit gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah. Sehat ya. Bagaimana YouTube? Lancar. Lancar, Mas Adit masih lancar. Lancar. Ya? Ini sekedar informasi. Mereka berdua ini salah satu YouTuber yang agak up di Kabupaten Berau. Buktinya sudah punya silver play button. Dan faktanya Mas Gondrong tuh udah punya hampir 2 ya Mas ya. Channelnya yang satu sudah hampir tembus. Udah tembus apa udah hampir Mas? Yang satu yang baru. Yang baru Gondrong Labanan New ya. Iya sudah 100 lebih. Sudah 100 lebih. Berarti sebentar lagi udah punya 2 silver play button. Iya betul. Ntar lagi Mas Adit nyusul. Sebenarnya kalau dapat ini harus subscriber 100.000. Iya. 100.000 ya. Oke. Konten sama berdua ya. Sama konten mancing. Nah ini kan satu Gondrong Labanan, satu Adit Makarti. Ada lagi nggak ini belakangnya lagi? Segah siapa gitu kan? Nggak ada. YouTuber yang lain juga. Faktanya Mas Gondrong ini dia memulai YouTuber sama Mas Adit ini dari Bawah. Bukan dari bawah. Maksudnya dia punya sarana itu emang sederhana bro. Ngeteknya pun dari handphone. Ya Mas Gondrong ya. Kalau saya semua pakai handphone. Mas Adit juga dari handphone Ya, awalnya juga sama dari handphone. Tapi kalau sekarang gimana? Sekarang ya alhamdulillah dari hasil YouTube kita ganti jadi beli kamera gitu. Beli kamera. Cakep. Kalau Mas Gondrong masih tetap dengan HP. Ngeditnya pakai HP, ngerekamnya pakai handycam. Oh, handycam. Jadi handycam ini dari dulu atau baru-baru aja? Baru Mas. Oh, baru. Semenjak monetize ya Mas. Iya, kalau sudah dapat gajian baru beli. Iya. Bicara masalah gajian. Iya. Bentar Simpan dulu kalau masalah gajian. Next, ini ada pertanyaan dari teman-teman. Gimana sih historinya Adit Makarti sama Mas Gondrong Labanan ini start ke YouTube? Gue mulai dari Adit dulu ya bro. Iya, oke. Mas Adit gimana dulu? Startnya dari YouTube tuh gimana sih? Awalnya Mas historinya? Historinya gini. Ya. Ini panjang ceritanya. Iya, nggak apa-apa. Kita 2 hari 2 malam juga kita jabanin nih bro. Jadi pertamanya saya itu tahun 2017 akhir. Itu kondisinya pada saat itu masih kuliah di Samarinda. Nah pada saat itu saya itu memang hobi mancing dari dulu dan sering banget nonton video mancing di YouTube. Nah itu saya ingat channelnya namanya Mr. Amarji sama Luka Mancing. Itu bener-bener saya ingat itu. Jadi saya sering banget nonton itu, terus berdua sama adik saya nonton kan. Terus si Mr. Amarji ini dia diwawancara sama media, sama koran gitu. Diwawancara dan di situ dia menyampaikan kalau dari hasil nge-YouTube dari konten mancing itu dia dapat puluhan juta dari konten nge-YouTube itu dia. Itu posisi Mas Adit masih di Samarinda? Masih di Samarinda, masih kuliah waktu itu. Dan dari situ saya baru kepikiran kenapa kok nggak apa ya? Buat konten juga, kenapa nggak ikut-ikutan juga? Karena saya hobi mancing juga. Mancing itu. Selain hobi, ya gimana ya? Selain hobi gimana tuh? Selain hobi kita
refreshing ya. Bisa buat kenang-kenangan gitu loh. Bisa buat kenang-kenangan videonya. Seperti itu. Berarti Mas Adit ini bukan orang yang ngikutin. Sekarang kan lagi. Bukan, dia by passion. Artinya dia mancing itu by passion, memang dia memang dia mau kan, dia hobi memang gitu kan. Dan kenapa tidak hobi dijadikan penghasilan juga kan? Sebenarnya itu bonus sekali Mas Adit ya? Iya betul. Terus mulainya gimana tuh? Mulainya akhirnya di bulan 3, saya ingat banget bulan 3, pokoknya bulan Maret itu saya mulai bikin channel waktu itu. Dan video pertamanya itu video tentang tutorial mancing. Karena masih. Itu berapa juta yang nonton pertama? Weh, ratusan juta. Pak. Itu yang nonton Pak, ada yang nonton. Yang nonton paling, 0 ya? Paling yang nonton adik saya, sama keluarga saya. Itu yang nonton. Itu juga dipaksa. Itu udah berapa tahun? Coba mana deh HP-mu deh. Itu pun dipaksa nontonnya ya. Oke. Nah, jadi dari situ akhirnya waktu itu saya memang ngebet banget, jadinya di bulan 3 itu dalam 1 bulan saya memenuhi syarat. Jadi YouTube kan ada syaratnya ya. Nah, jadi dalam 1 bulan memenuhi syarat. Dan akhirnya itu tercapai. Gitu. Dan akhirnya tercapai. Saya juga nggak nyangka kok bisa sebanyak itu penontonnya waktu itu. Itu tahun berapa? 2018. 2018 tuh algoritmanya sudah 1000 sub dan 4000 jam tayang? Iya, sudah. Itu ya. Oh. Jadi menuju ke monetisnya seberapa bulan Mas Adit? Dari awal 3 bulan, 4 bulan. 4 bulanan. Udah bisa monetize. Ya, udah monetize. Luar biasa, Bro. Nah, kalau Mas Gondrong gimana nih? Katanya ada kesinambungan ya kalian berdua. Maksudnya saling bantu lah. Bukan. Inspirasi dari Mas Gondrong ini gurunya ya Mas Adit. Oh, jadi gitu ya Mas ya? Betul sekali. Ceritanya gimana tuh Mas Gondrong? Ini diceritakan? Iya. Oh, iya. Masa ditunggu? Martabak. Gini Mas. Nah, assalamualaikum dulu Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang paling ditunggu cuy. Kalau salam harus dijawab. Iya. Waalaikumsalam. Nah, tak ulangi kalau begitu. Iya sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jos gandos. Gini Mas, ceritanya itu. Awalnya kan saya ini kan jualan bakso. Oke. Ada warung bakso, sebelahnya warung pancing. Nah, setelah itu kenapa Mas Adit itu beli pancing ke rumah saya? Kok habisnya kok banyak-banyak? Kadang-kadang habis 700.000. Kadang sekali beli 800.000. Terus saya sering ngikuti videonya, aku tonton. Kok terus tak tanya, sampean kok bikin video terus ini ada bayarannya kan? Oke. Nah, dibilangnya ada. Ada ya? Dari situ aku belum percaya sih. Kalau ndak salah itu sampai tak datangi ke rumahnya kok. Iya Mas Adit ya? Iya, aku tanya-tanya tentang YouTube itu. Terus. Baru memang ada datanya di HP. Wah, ini loh gitu dipameri saya waktu itu. Wah, ini aku loh. Besoknya ndak nunggu kapan-kapan, ndak nunggu lama, besoknya saya langsung mancing rekaman. Jadi sudah ndak jualan bakso Mas? Jualan. Oh, tetap jualan bakso. Tak sempatkan mancing, besoknya itu langsung pakai HP ku bawa, ku sangkutkan di kayu. Ya langsung rekaman saya mancing. Lah kok ndak taunya kok ketemu juga di rawa. Waduh, malu aku Mas. Iya, malu langsung. Jadi tanpa settingan tuh sama-sama di rawa ya, mancing ya waktu itu ya? Iya. Maksudnya nggak sengaja atau kayak gimana kebetulan? Itu jadi satu frame nggak? Kalau waktu di video saya masukkan beliau. Oke. Jadi waktu itu awal mulanya gini sebenarnya. Gimana? Sebelum apa ya? Sebelum Mas Gondrong saya beli pancing tuh ya. Nah itu kita sudah janjian buat mancing bareng di lokasi itu. Okay. Nah akhirnya di situ Mas Gondrong belum itu baru saya. Nah terus pas besoknya ternyata dia mancing lagi ke tempat itu. Dan di situ yang saya kaget, dia itu ngerekam dia mancing. Kameranya HP-nya ditaruh di batang pohon cagak 3 seperti ini. Apa itu? Tripod apa gimana sih? Sini ya. Udah ada tripod. Ya ceritanya sebagai pengganti tripod. Iya, tripod alam lah ya, 3 juga. Ya itu yang saya salut, maksudnya banyak kan orang di luar pengen banget nge-YouTube tapi nggak punya alat, alasan. Nah, kalau Mas Gondrong langsung bikin besoknya. Itu. Jadi kita ketemu waktu itu di situ di satu lokasi. Itu tanpa janjian. Luar biasa ya, emang niatnya besar ya, Bro. Iya. Tapi semua terbayar dong dengan silver play button ya kan? Iyalah, kita kapan? Kita langsung gol. Tidak semudah itu. Terus gimana Mas Gondrong? Setelah itu terinspirasi dari Adit. Nah terus kan ngeditnya
ngedit video. Gini, maaf nih, saya potong ya. Kalau Adit kan mungkin anaknya kan milenial nih. Umurnya baru kayak Mas Gondrong. Apa? 45. Ya jangan ditua-tuakan, Pak. 41, Pak. 41. Terus itu gimana? Maksudnya inspirasi kayak ngedit video apa segala macem? Karena videonya tuh sederhana, Bro. Pasti kan juga Mas Gondrong kepikiran mungkin ya, kalau gua aja pasti mikir gini, aduh ntar yang ngedit gimana ya? Iya, itu gimana? Masa mau langsung upload aja nggak mungkin kan, gitu. mentah-mentahan. Ya pasti diedit, Mas. Iya. Itu gimana? Belajarnya dari YouTube juga. Cerita lagi nih. Iya, cerita lagi. Iya dong. Assalamualaikum lagi dong. Kalau nggak pakai yang dapat ikan, alhamdulillah Mas. Itu pertama ya dulu kalau nggak salah tanya Pak Adit juga, Mas Adit. Ngeditnya pakai apa, alatnya apa, ini. Oke. Dikasih tahu sama Mas Adit. Akhirnya ya tak pelajari dan tak perdalam di YouTube itu, belajar juga dari YouTube. Iya. Itu. Karena banyak belajar ya di YouTube juga ya, ngedit. Nah terus? Wes apa nih? Baru ini tamu nodong. Ngopi saya. Apalagi? Tamunya ngekik. Nah, setelah itu nguploadnya lama nggak? Apakah video itu yang pertama Mas Gondrong rekam itu juga yang Mas langsung upload? Atau bikin jelek nih? Maksudnya dievaluasi dulu. Dievaluasi dulu. Ya itu loh susahnya kalau mancing, Mas. Kadang kalau dapat ikannya sedikit atau kurang puas ya enggak diupload. Kita mancing lagi besoknya gitu. Jadi itu kalau mancing susahnya di situ, enggak sekali jadi. Ini kalian berdua nge-YouTube udah berapa tahun? Saya 2 tahun. 2 tahun. Mas Gondrong berarti jauh lebih muda ya? 2 tahun juga sama? Selisih setahun. Oh, selisih setahun. Berarti baru setahun ya? 3 tahun, Pak, sampai aku 2000. Iya. Saya 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Kan bulan 3. Oke. Mas Berarti aku 2 tahun kurang. 2 tahun kurang. setahun lebih. Kurang ya? Ini kebanyakan main di rawa kayak gini ya. Wah, lupa aku jam. Bulan 11 2 tahun, Pak. Kena lumut. Ya. 2018 akhir. Aku tidak salah. Aduh, ada kopi. Terus gini, Mas Gondrong, ini ini terkait dengan jaringan ini, Mas Gondrong sama Mas Adit. Di sana tuh kan kayaknya susah ya jaringannya. Itu perjuangan kalian sampai sejauh mana kalau pengen ngupload video misalnya? Apa nyari wifi gratis? Apa mungkin uploadnya di bawah tower menara Telkomsel misalnya? Pohon pisang kayak apa segala macam gitu. Gimana tuh? Kalau saya sendiri waktu itu ya, kebetulan kan kampung kita ini kan beda. Oh iya beda ya? Mas Gondrong ini Labanan Makmur, saya di Labanan Makarti. Oke. Nah jadi di tempat saya itu nggak ada. Jadi jaringan apa ya? Jaringan 4G. Jaringan 4G waduh nggak ada. Jaringan 4G nggak ada, IndiHome apalagi kan karena jauh. Nah jadi kalau setiap mau ngupload kita pergi dulu ke kampungnya Mas Gondrong ini. Oke. Jadi kadang saya waktu itu kan Mas Gondrong ada pasang wifi di warung baksonya, jadi saya main-main ke sana, itu ngupload di sana. Kadang cari ya warung-warung kopi lainnya lah, untuk ngupload video gitu. Jadi sampai segitunya bro. Perjuangannya gitu loh. Perjuangannya, emang niat jadi YouTuber kan? Warung baksonya ini yang mana sih Mas? Di bawah pohon mangga. Gue tahu. Pas di Simpang 4, Kampung Labanan. Simpang 4. Kampung Labanan Makmur. Tahu nggak lu? Yang kantor polisi sama lagi berarti? Ya, jauh dong, jauh masih. Terus gini, Mas Gondrong, itu kan basicnya kan jualan bakso ya? Iya. Terus memutuskan jadi YouTuber itu udah niatan dari hati atau udah izin sama istri misalnya? Kan secara visual ya, secara nyata ini visual kan visual itu maksudnya kayak real ya, nyata gitu. Secara nyata kan nggak, YouTube kan nggak ada yang dijual kan, jadi menjual-jual konten kan. Jadi maksudnya gini Mas Gondrong, gimana? Kalau jualan bakso, iya. Ada pentol pendapatan Mas Gondrong itu pasti kelihatan. Tiap hari nih. Yang dijual juga ada. Bakso. Kalau YouTube kan konten. Ngabisin waktu nih, pertama mancing. Ya mungkin orang hobi itu sangat enak gitu buat ngabisin waktu dan buat ngedit, buat nunggu orang-orang buat nonton. Apa yang bikin keyakinan Mas Gondrong untuk ya udahlah aku lakuin deh ini buat jadi YouTuber aja deh, mancing. Gak usah jual bakso gitu. Saya jawab ya. Iya boleh. Jangan dijawab. Gini Mas ceritanya.
Dulu itu ndak ada namanya saya mau jadi YouTuber itu. Ndak ada. Iseng aja. Saya kan hobi mancing. Jadi waktu itu juga mancing. Terus dengar Mas Adit katanya dapat duit dari YouTube itu. Ya ikut-ikut lah, iseng-iseng gitu ceritanya itu. Berhadiah. Jadi ya sesibuk apapun yang namanya hobi tak sempatkan mancing. Oh gitu. Kadang jualan bakso gitu 2 jam aku sore mancing. Iya. Lah ya ngeditnya bisanya itu ya seadanya segitu. Jadi nggak ngejar wah ini harus rame, nggak ada pikiran begitu. Jadi lihat YouTube, di YouTube kan udah tak upload. Kok ada videoku, wah senengnya bukan main, wah aku masuk YouTube. Padahal dia sendiri yang upload. Tak setel berulang-ulang, woi mantap ini 200.000 terulang-ulang. Terus dari istri ada komplain nggak? Nggak ada, yang penting kita kan bisa ngatur waktu. Sebentar Pak, bentar bro, gue potong. Itu gaji pertama dari YouTube-nya Mas Gondrong berapa sih? Gaji pertama gitu setelah monetize. Apa sama ya, 1.300.000 ya Dit? Itu ambang batas pencairan minim ya? Itu pertama kali dapat duit dari YouTube. Pertama kali cair sampai ke tangannya dia. Iya, maksudnya awal. Kayak, waduh, saya nggak percaya dapat uang dari konten gitu. Itu berapa sih? Kalau ndak salah antara 7 sampai 8. Enggak 7 juta, 8 juta ya? Iya. 7 juta lebih. Pertama 7 juta. Iya. Pertama segitu. Subhanallah. Pertama. Tapi itu hitungannya gini, satu video atau semua video digabungin sudah gitu? Dikumpul berbulan-bulan itu. Oh gitu. Nah kalau berapa bulan, Dit? 6 bulan enggak? Iya, kayaknya. Nah, nunggu sampai pinnya datang kan? Mungkin ya sekitar 6 bulan dari awal, 6 bulan baru cair semua. Oh jadi ini ya disatukan gitu ya buat pencairan gitu. Dia setelah menunggu pin Google dari Malaysia ya? Iya, dari Malaysia datang bro. Oh Malaysia. Ya lewat kantor pos baru untuk syarat monetisnya itu ya. Gitu ceritanya gitu. Nah kalau Mas Adit sendiri untuk pertama kali berapa? Untuk pertama kali sampai orang tua saya nggak percaya waktu itu. Karena kondisi saya waktu masih kuliah. Itu hampir 12 juta pertama kali cair dari YouTube. Dari YouTube itu benar-benar itu beneran nggak bilangnya orang tua juga. Kamu nyuri ya? Iya, kamu. Bawa 12 juta. Mas Gondrong ini katanya pernah dikatain jadi YouTuber miskin, ya Mas ya? Oh iya betul. Itu gimana ceritanya Mas? Alah ya teman-teman itu iseng-iseng lah mungkin. Katanya sampai jadi YouTuber Mas. Motor aja jelek kok tetap begitu. Nah itu loh. Tapi kan saya dengan gaji besar tapi kok gitu-gitu aja. Bukan, dia waktu start dari awal bro. Dikatain YouTuber miskin. Katanya YouTuber. Kok hidup lo gini-gini aja. Nah betul itu, gitu ceritanya gitu. Itu gimana Mas? Ya, nanggepinnya gimana? Teman-teman sendiri sebetulnya. Udah jadi YouTuber kok motornya tetap jelek kan gitu. Ya kita ya kadang ya bisa emosi ya bisa nyantai kalau sudah begitu. Ya kadang ya bisa emosi namanya orang. Tapi sekarang gimana tanggapan teman-teman? Wah nggak berani bilang. Mau mata pancing di sini. Mau gue beli ya? Lu mau gue beli? Kok sampai ngomong lagi begitu ya tak kasih rokok. Nah diam. Mantap toh. Pokoknya nggak mau tahu ya sekarang ya Mas ya. Nah kalau kembali ke Mas Adit tuh yang tadi orang tua nggak percaya. Gimana Mas Adit tuh kayak ini beneran loh, ini hasil dari anakmu sendiri. Terus gitu meyakinkan orang tua bahwa ini saya adalah ini uang saya sendiri. Iya, ini bukan hobi yang buang-buang waktu, tapi ngasilkan gitu loh. Gimana ya? Ya sedikit ribet sih menjelaskan orang tua karena orang tua kan nggak paham masalah seperti ini kan. Jadinya ya pelan-pelan dikasih tahu gitu. Kebetulan kan jaraknya jauh, jadi gimana meyakinkan jarak jauh nih? Tapi kalau untuk dari adik-adik kan percaya, adik-adik saya kan karena dia ngerti, karena tahu. Ya pelan-pelan lah dikasih tahu, akhirnya emang percaya gitu. Dan akhirnya semua mensyukuri lah ya. Ya alhamdulillah lah. Nah sekarang YouTube video terbaru kapan Mas? Video terbaru kalau nggak salah seminggu yang lalu. Kalau Mas Gondrong? Tiap hari. Gua tahu dia tiap hari ya. Itu handphonenya ampun bro. Masalahnya begini Mas. Gimana?
Mas Adit masih bujang, masih nyantai. Kalau saya dikejar anak istri lah. Iya. Harus tiap hari. Kok belum upload ini? Mau apa dimakan besok ya? Iya betul. Pancingan. Kayak ngomongin tentang Mas Gondrong, ada fakta yang aneh nggak Mas sih selama kayak kalian kan mancingnya di hutan-hutan ya? Fakta-fakta gaib gitu ada nggak sih yang kayak wah begitu mancing diganggu apa segala macem, ada nggak sih? Dari Mas Adit deh. Sebenarnya sering ya. Sering ya? Sering. Kalau saya pribadi sering. Ganggunya gimana Mas? Siang. Cuman saya nggak tahu apakah itu binatang, apakah itu makhluk halus juga saya nggak tahu. Karena saya kalau ada seperti itu ya apa ya, ngalihkan pikiran aja. Sering gangguannya itu misalkan ya kayak di belakang kayak ada yang jalan gitu, ada suara-suara jalan seperti itu sering. Kadang ada seperti yang teriak, itu ada memang. Karena kadang mancingnya kan di tengah hutan. Sendiri. Iya, bahkan pernah saya pun nggak tahu. Jadi di kamera saya itu di rekaman itu ada sosok. Iya, kalau bilangnya orang apa ya? Ops apa sih namanya? Yang bulat putih itu. Nah itu jalan di apa ya di frame saya itu di layar itu. Itu yang ngasih tahu penonton bukan saya. Nah, saya juga nggak paham. Saya kira cuman kayak apa ya? Kayak bayangan aja, kayak bayangan putih dari pantulan matahari gitu. Tapi padahal posisi kamera kan dia di tripod gitu. Nah itu ada bayangan seperti itu. Dan kebetulan memang lokasi tempat saya mancing ini itu zaman dulunya bekas camp. Jadi bekas camp Inhutani dan situ ada pohon apa ya? Ada rumah kosong, udah berpuluh-puluh tahun sudah kosong. Tapi banyak nggak Mas Adit dapat di situ? Banyak ya? Banyak ya. Dan kata yang saya sakit merinding. Dan kata orang-orang bilangnya sih itu nggak jahat. Bilangnya kalau misalkan ada seperti itu ikannya banyak bilangnya. Gitu. Kan makanya saya tadi tanya banyak nggak? Banyak, sangat banyak. Mas Gondrong pernah nggak sih punya pengalaman kayak gitu Mas? Mistis apa segala macam? Pasti pernah. Yang namanya manusia kan kalau bisa harus percaya sama barang begitu kan. Tapi sekali saya diganggu itu ada suara aneh mama. Kebanyakan yang tak cari ketemunya hewan. Hewan ya? Hewan buas. Ada kik. Ternyata kodok dipangan biawak. Nah gitu. Setelah ada suara tak cari kemana-mana. Wah viral ini video saya ini kalau masuk video ini. Tak cari ternyata burung tiung bunyi-bunyi kayak manusia kan. Alah berarti susah. Pernah nggak sih Mas suaranya yang kayak gitu yang mendesah gitu di hutan? Baru kali ini dengar. Kayaknya di hutan nggak ada. Begitu dia cari suara mantan bro. Sakit banget Pak. Nah, terus kembali ke YouTube. Untuk Mas Adit sendiri sama Mas Gondrong, apakah tipikal YouTuber yang terganggu atau enggak terbantu sama omongan atau typingan netizen gitu loh di komentar? Itu dilihatin nggak satu-satu komenan orang? Kalau saya ngeliat, dibalas ya? Walaupun nggak dibalas, tapi saya bacain ya. Nah, kalau misalkan komentarnya nggak terlalu banyak gitu kan, ya itu ya dibalasin. Kalau udah banyak nggak dibalas. Kalau Mas Gondrong gimana? Ya dilihat semampu mungkin kayaknya Mas. Bentar lu, komentar paling banyak sampai berapa sih Mas? Saya pernah lihat sampai 6.300 gila. Paling banyak yang tentang tutorial nyari subscribe 0 sampai 1000 itu kalau tidak salah di atas 100.000 komentar. 100.000 komen? Iya. Sampai balas semua Mas? Nggak mampu, terus terang nggak mampu. Keriting tangannya, jari ini keriting Mas balas sih. Nah, terus kalau untuk Mas Adit sama Mas Gondrong kembali kayak netizen kan sering tuh nggak mau tahu deh pokoknya. Ini video kok jelek banget sih. Ini videonya bagus banget nih, cakep nih. Nah, kepikiran nggak sama typingan yang begitu gitu loh kayak kenapa sih ini kayaknya settingan deh. Nah, ini kayaknya udah dipasang deh kayaknya gitu. Nah, tanggapan Mas Adit sendiri gimana? Apakah kepikiran atau udah bodo amat lah? Ya kadang kalau misalkan kata-katanya itu pedes banget, kadang kepikiran. Gitu. Kadang saking jengkelnya, saking kepikirannya, itu saya blokir akunnya. Iya, saya blokir akunnya. Itu saya blokir, jadi nggak ngelihat lagi sudah. Jadi komentarnya saya hapus. Karena komentar jelek itu kadang menimbulkan komentar lain yang jelek-jelek lagi. Makanya kadang saya blokir atau saya hapus. Karena ini yang satu merasa teraminkan oleh komen ini gitu ya kan. Mas Gondrong? Kalau Mas Gondrong ada hate speech-nya nggak Mas di komen-komen? Apa kuy?
Apa itu? Bahasa apa itu? Itu komentar-komentar yang pedas, ya ujaran kebencian misalnya. Apa sih Mas Gondrong apa misalnya? sih ini pakai tripodnya apa? Tripodnya dari kayu. Banyak. Banyak ya. Kalau sudah video rame, komen begitu pasti banyak yang masuk. Kadang tak tahu enggak ada apa-apa. Wih, sing petil lah, sing palu, sing cangkul gitu. Maksudnya kata-kata kotor itu. Gitu. Petil kok apa? Hah? Palu. Petil sepeda. Pentil. Jadi kalau gini Mas, kalau menurut saya gini. Gimana, itu kan YouTube akun kita. Ya hak kita. Iya. Mau kita blokir mau ini ya kita. Kalau aku terus terang ya kalau memang enggak suka langsung ku blokir. Gitu juga sama kayak Mas Adi. Oke. Biar kita puas, kita kan nyari puasnya juga. Nah, kayak gitu. Jadi berarti kalian berdua ini setuju nggak dengan banyak YouTuber ngomong kayak gini? Gue bikin YouTube itu untuk menyenangkan diri sendiri, bukan untuk menyenangkan orang lain, netizen gitu loh. Jadi kadang-kadang ada YouTuber itu yang bodo amat lah. Penting gue upload video. Yang penting gue senang, hobi, dapat duit, sudah gitu. Nah kalian gitu juga nggak? Mas Gondrong. Saya. Mas Gondrong. Mas Gondrong ini, Mas bentar. Bentar saya potong dulu. Piye. Ini YouTube yang sampean buat ini murni sebagai apresiasi. Bukan, sebagai mata pencaharian atau kesenangan belaka. Misalnya ini passion saya hobi mancing dan saya dibayar. Kalau untuk sekarang apa dulu? Ada dua macam ini. Ya oke. Kalau dulu mungkin untuk kesenangan. Sekarang. Kalau sekarang memang iya. Jadi mata pencaharian. Oh iya, kerjaan saya cuma satu itu sekarang. YouTuber. Only YouTuber. Langsung jebur ke situ aku. Jadi dagangan yang kemarin udah aku tutup semua. Oke. Iya. Biar bisa fokus, kalau aku pikiranku begitu. Kayaknya kalau bercabang-cabang pikiranku tidak mampu. Itu. Biar Pernah nggak sih bentar? Nggak boleh ketawa. Boleh ketawa. Boleh ketawa. Bos saya ini yang tuan rumah di dalam. Gini. Dulu yang bikin saya eye catching sama channelnya Mas Gondrong ini karena dia menggunakan handphone. Terus penontonnya banyak. Iki kayaknya sengaja iki. Terus penontonnya eye catching iki apa? Eye catching iki apa iki? Maksudnya enggak ngerti artinya. Bukan, di kesempatan pertama tuh pokoknya langsung senang gitu. Kayak langsung ini apa sih gitu loh. Penontonnya banyak tapi kan visualnya pakai handphone gitu loh. Kelebihannya orang ini apa sih gitu ya kan? Sekali memang kontennya dia memang sederhana. Iya. Orang juga bersahaja. Editnya pun biasa banget dia. Bro, mungkin kalau orang nggak tahu sih dikira nggak diedit. Nah, terus gini Mas Gondrong, pertanyaan saya, pernah nggak sih kepikiran upgrade gear, upgrade alat-alat misalnya? Awalnya dari handphone, pakai kamera mirrorless atau DSLR, terus pakai mikrofon mungkin, apa segala macam. Pernah nggak kepikiran seperti itu? Atau merasa saya sudah senang dengan alat-alat ini gitu? Gini Mas, saya minta maaf dulu sebelumnya. Saya maafkan. Sekali lagi saya tak bilang, kalau sama saya jangan bahasa yang susah. Kayak ini tadi apa? Nih, tak garis bawahi. Yang tadi apa namanya? Eye catching. Upgrade itu aku nggak tahu. Terus terang jujur nggak tahu upgrade itu apa. Itu giliran saya jelaskan. Sama jawab apa itu? Gini, setelah bertahun-tahun nih Mas Gondrong udah nge-YouTube kan pakai HP nih. Iya betul. Mas Gondrong nggak pengen tuh HP-nya betul-betul dijadiin buat nelpon, WA atau apapun. Terus Mas Gondrong beli kamera kayak gini nih. Biar hasilnya lebih mantep. Lebih mantep. Kepikiran nggak sih kayak gitu Mas? Ya kepikiran Mas. Tapi selagi piye ya? Itu masih bisa dipakai. Masih enak. Saya rasa masih nyaman di saya, masih saya pakai. Tapi kalau kejernihan gambar, kualitas video ya memang tak pikirkan sekarang juga. Gitu kira-kira. Jadi setuju nggak sih kayak Adit sama Mas Gondrong sebenarnya kayak kualitas video itu sebenarnya menentukan viewer, menentukan penonton, pengaruh nggak sebenarnya? Sangat pengaruh. Kualitas video? Sangat pengaruh. Artinya mau saya pakai handphone atau mirrorless? Beda. Ya beda, tapi yang paling penting sih kalau misalkan dari segi apa namanya konten dari videonya, isi ya, itu yang penting jangan goyang seperti itu. Kalau sudah goyang-goyang, waduh, penonton pusing Pak. Iya benar ya, vertigo ya. Itunya. Ya gini. Memanjakan ini. Bapak ini tadi diam ngapain? Masih mikir tadi. Yang dibahas ini, berarti jawaban saya begini.
harus bisa memanjakan mata penonton gitu aja. Kalau saya. Gitu kira-kira. Karena kalau pikiran saya itu Mas Gondrong ini kan bisa dibilang udah kayak dia bilang tadi kan 8 juta tuh penghasilannya. Kok nggak ganti-ganti kamera? Kalau aku pikir tuh kayak dia ini kan sudah dikenal dengan kesederhanaannya gitu loh. Mungkin Mas Gondrong takut kalau diganti. Tapi gini bro, walaupun beliau ini sudah famous, sudah terkenal. Aduh, gue bahasa Inggris lagi. Famous Mas, famous. Nggak ngerti. Dia nyebutkan sendiri tadi famous, terkenal itu sama aja. Iya, terkenal. Tapi beliau ini masih ngontrak. Oh iya. Beliau ini masih ngontrak. Merokok dulu. Merokok nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Boleh. Sembarang. Terserah sampean Mas. Iya. Ini nggak lama ngomong lagi nih, opennya. Bebas ya gitu. Nggak lama ngomong lagi nih. Oh iya, ini mau aku tanyain dari tadi. Mas Gono kan punya 2 channel. Betul. Channel pertama mancing. Yang kedua apa? Jangan mancing juga. Channel pertama Gondrong Labanan. Yang kedua Gondrong Labanan New. Wow, baru nih berarti baru. Labanan New baru. Apa itu New? New apa Mas? Ya kuwi. Apa kuwi? Anyar ya. Ya tau lah kalau masanya nulis kok. Bukannya normal ya? Isinya tuh videonya sama aja atau beda Mas? Beda. Kalau yang New itu campur baur pokoknya tentang hiburan, berita, ya tutorial macam-macam. Sehari-hari juga gitu. Oh, melakukan perjalanan gitu ya. Jadi pikiran saya kemarin tuh begini Mas. Kok bisa bikin channel satu lagi? Oke. Karena suatu saat saya capek atau mungkin masih lelah mancing. Nah, aku lariku ke channel satunya bisa dibikin di rumah gitu. Oh iya benar. Daripada nganggur ngapain kita ada gini-gini apa yang bisa dibikin di rumah gitu. Ternyata jadi juga. Sudah banyak juga subscribernya. 110 atau 112 sekarang ini. Lumayan. Berapa bulan Mas? 6 bulan. 6 bulan ya? Mas Adit sendiri? Nggak pengen bikin Adit New? Sudah. Jangan Adit New dong. Sebenarnya kurang lebih juga sama Mas Gondrong itu bikinnya. Sama bareng-bareng. Cuman emang udah ngupload aja. Oh gitu. Channelnya namanya Adit Makarti X. Itu sebenarnya channel itu saya buat khusus untuk ngebahas masalah-masalah YouTube. Sama video lainnya juga, karena dulu waktu saya bikin channel saya itu kayak punya nazar gitu ya. Kalau misalkan saya berhasil di YouTube ini gitu, saya pengen ngebagikan apa yang saya dapat atau apa yang saya punya ini ke orang lain gitu, supaya bisa berhasil juga seperti itu. Ilmunya lah ya. Ya ilmunya seperti itu. Jadi di channel satunya itu yang di Adit Makarti X itu ya isinya masalah-masalah tentang permasalahan YouTube itulah pokoknya. Bagaimana cara Tapi emang ingin mensupport. Ini sebentar gue tanya nih. Kalau di Bro sendiri sebenarnya YouTuber banyak gak sih Mas?